Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Novia Rukmana, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 2188201025. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek atau bisa disebut juga dengan project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Menurut Padilla 2008, model PBP merupakan suatu model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dapat mengajarkan siswa untuk menguasai keterampilan proses dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dalam pelaksanaan model PBP, siswa dilibatkan dalam kegiatan untuk memecahkan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang kepada siswa untuk bekerja secara otonom, mengkonstruksi belajar mereka sendiri, dan pada akhirnya menghasilkan produk nyata yang bernilai dan realistik. Karakteristik dari model pembelajaran berbasis proyek ini diantaranya yaitu peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret, mencari solusi, dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan model pembelajaran berbasis proyek ini yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada metode yang bersifat kelompok. Metode pembelajaran ini dapat juga digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan nyata atau kontekstual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan dalam pelaksanaan metode pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah yaitu topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dan menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan sebagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga yaitu penyusunan jadwal proyek. Penyusunan jadwal proyek, pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Yang kelima,
Menguji hasil presentasi proyek. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur kecapaian standar, berperan dan mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan baik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran yang berikutnya. Yang keenam yaitu evaluasi dan refleksi. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menjalankan proyek. Pengalaman yang akan siswa dapatkan adalah 4C: kreatif, berpikir keras, kolaboratif, kerjasama, communication, komunikasi, kritikal, berpikir kritis, dan Q1 yaitu takwa. Dengan pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013, integritas TIK, yaitu 5M: mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan. Nah, sekian penjelasan tentang metode pembelajaran berbasis proyek ini. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.